Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irwan di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mampir. Dan apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan bahagia. Allah kabul hajat-hajat antum semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya ingin sedikit sharing tentang satu keajaiban yang luar biasa. Dan juga saya akan berbicara sebelum bicara keajaibannya, fadilahnya, sejarah awal seperti apa, dan seperti apa juga fadilah atau khasiat daripada sholawat munjiat. Sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak ya. Sholawat banyak redaksinya ya, salawat banyak redaksinya, dan keajaiban salawat sungguh luar biasa, masyaallah barakallah ya. Nah, akan banyak salawat lain yang nanti insya Allah akan saya bahas. Namun pada kali ini saya sedikit akan mengulas tentang sejarah dan keajaiban atau kedahsyatan daripada salawat munjiat ya. Redaksinya adalah seperti ini ya. Kita baca bareng-bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, artinya ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan rahmat itu engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menghimpit dan dari semua cobaan. Engkau penuhi hajat kami, engkau sucikan kami dari kesalahan, engkau angkat derajat kami setinggi-tingginya, engkau sampaikan semua tujuan dari kebaikan pada waktu hidup dan sesudah matinya. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, itulah redaksi dan arti daripada salawat munjiat. Kisah bermula lahirnya, hadirnya salawat munjiat. Pada satu waktu ada seorang ulama yang sedang melangsungkan pelayaran, melakukan perjalanan melalui jalan laut, yaitu yang bernama Syekh Soleh Musa Ad-Darir. Satu kisah, beliau menaiki satu kapal di tengah laut. Tiba-tiba datang badai yang luar biasa, yang itu terkenal kalau badai itu datang sedikit orang yang selamat. Bahkan jika ada satu kapal isi banyak orang, hampir semuanya bisa dikatakan tidak akan selamat. Ketika itu Syekh Musa Soleh Ad-Darir juga merasakan, karena memang badai itu terkenal kedahsyatannya. Tapi anehnya, ketika badai itu datang yang hampir menghancurkan kapal yang ditumpangi oleh beliau, semua orang dalam keadaan panik, ketakutan, khawatir dan sebagainya. Tapi anehnya tidak dengan beliau. Justru sebaliknya, saat badai itu datang yang hampir saja menenggelamkan kapalnya, hadir kepada beliau rasa ngantuk yang sangat luar biasa, dan itu tidak bisa ditahan. Akhirnya beliau tertidur. Di sini kedahsyatannya. Dalam tidurnya beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan Rasul mengajarkan sholawat munjiat ini kepada beliau dalam mimpinya dan menyuruh beliau beserta orang-orang yang ada dalam kapal itu untuk membaca sholawat ini sebanyak mungkin. Akhirnya selesai perjumpaan beliau dalam mimpi dan beliau langsung mengabarkan apa yang tadi diimpikan beliau bertemu dengan Rasulullah. Dikabarkan kepada orang yang semua ada di dalam kapal itu dan langsung membacanya. Dahsyatnya, belum sampai hitungan di atas 500 baru 300 balik. Semua keadaan senyap, semua keadaan yang tadinya genting, panik, tiba-tiba badai hilang dan kapal kembali berjalan seperti sedia kala. Seperti tidak ada satu kejadian yang dahsyat luar biasa. Kapal itu kembali berjalan seperti tidak ada musibah, tidak ada badai. Allah, ini satu kejadian luar biasa. Maka dari situ dilazimkanlah ya, banyak orang mengamalkan. Bahkan kalau kita sholat di musola, di masjid 5 waktu, itu imam biasanya akan memulakan doanya dengan sholawat munjiat ini. Ya, ingat ya pasti ya. Kalau kita sholat di masjid, di akhir sebelum kita meninggalkan masjid pasti imam berdoa, dan di doa awalnya pasti baca sholawat munjiat. Nah, itulah salah satu kisah dasar daripada lahirnya sholawat munjiat. Lalu kemudian apa keistimewaan buat kita? Nah, saya ada salah satu seseorang yang pernah mengamalkan sholawat munjiat selama 8 tahun, dan luar biasanya beliau begitu dahsyat. Tidak ada hari-hari yang berlalu kecuali dia pasti membaca sholawat munjiat. Seolah-olah kalau tidak membaca sholawat ini dalam satu hari, ada sesuatu yang terlewatkan, ada sesuatu yang ketinggalan. Dan beliau juga merasakan kedahsyatan daripada sholawat munjiat ini. Dan ini saya hadirkan untuk Anda semua ya, silakan. Ini saya ambil screenshotan dari komennya beliau di channel YouTube-nya Mbak siapa namanya, DN Resutari. Saya lupa di video yang mana. Dan inilah hasilnya. Dan inilah hasilnya ya. Silakan, insya Allah dapat kita amalkan. Baik, ya, mudah-mudahan ini sedikit kisah yang luar biasa dapat kita amalkan. Tidak perlu ijazah, tidak ijazah, silakan amalkan berapapun. Mudah-mudahan ya hajat-hajat kita Allah Subhanahu wa taala qabul. Mudah-mudahan apa yang jadi impian kita Allah Subhanahu wa taala permudah ya, untuk bayar hutang, jodoh, seperti mana, seperti artinya. Ya, di tengah artinya dikatakan apa? Dengan salawat itu engkau selamatkan kami dari semua keadaan yang menghimpit dan dari semua cobaan. Engkau penuhi hajat, engkau sucikan kami dari kesalahan, engkau angkat derajat kami setinggi-tingginya, dan seterusnya. Seperti artinya ya, yang luar biasa. Dan ini salawat begitu masyhur di kalangan kita dan dapat dicari referensinya itu ya, akan kebenarannya. Mudah-mudahan tapi kita amalkan cuma sehari-hari, dan yang terpenting kita berikhtiar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah melalui jalur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja ya, sedikit sharing saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang, ada yang salah, kata-kata saya, referensi dan lain sebagainya, mohon maklum ya, dalam keadaan belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.